Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Enu Sundari, Ibu dari Universitas Jambi, dan di sini Ibu akan membantu Ibu Netri dalam mengajar kimia. Nah, sebelumnya kan telah dipelajari itu tentang penentuan entalpi reaksi. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang penentuan entalpi reaksi, yaitu dengan diagram tingkat energi. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa itu bunyi hukum Hess. Jadi, hukum Hess itu berbunyi jumlah kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Jadi, hukum Hess itu bisa dicari dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF. Selanjutnya bisa juga dengan cara susun reaksi, dan yang terakhir yaitu dengan diagram tingkat energi. Khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang diagram tingkat energi atau yang diketahui diagramnya, dan kita mencari besaran entalpi reaksinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal, di mana contoh yang pertama yaitu perhatikan diagram tingkat energi berikut ini. Di sini telah ada reaksi yaitu 2S ditambah 2O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 dengan besaran delta H1-nya nanti yang akan kita cari. Nah, dari 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, di mana besaran delta H2-nya yaitu min 196 kJ. Nah, begitulah cara membaca diagram tingkat energi. Menurut hukum Hess, dari reaksi 1 ke reaksi 3 itu besaran delta H3-nya yaitu min 790 kJ, yaitu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Nah, karena di sini yang dicari adalah delta H1, jadi solusinya yaitu delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Kita masukkan aja nilai angka yang ada pada delta H3 yaitu min 790 kJ sama dengan delta H1-nya itu tetap delta H1 ditambah delta H2-nya yaitu min dalam kurung 196 kJ. Nah, ini bisa kita pindah ke ruas kiri, yaitu di mana delta H1 ini minus 790 kJ ditambah, karena dia ini tadi di sini negatif, jadi dipindah menjadi positif 196 kJ. Itu sama dengan didapatnya min 594 kJ. Ini delta H1. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang nomor 2, di mana perhatikan diagram tingkat energi berikut ini. Nah, di sini ada reaksi yaitu Zn ditambah S ditambah 2O2 menghasilkan ZnS ditambah 2O2. Nah, dari ZnS ditambah 2O2 ini menghasilkan ZnSO4. Dari reaksi 1 dan reaksi 2 ini menghasilkan besaran delta H1 yaitu sebesar min 206, dan untuk reaksi ZnS ditambah 2O2 menghasilkan ZnSO4 ini itu kita ibaratkan dengan delta H2. Nah, dari reaksi yang pertama dan reaksi yang ketiga itu kita anggap
dengan delta H3, di mana delta H3 ini sama dengan jumlah dari delta H1 dijumlah dengan delta H2, yaitu min 983. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan matematikanya dari delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kita masukkan angkanya untuk delta H3 yaitu min 983 sama dengan delta H1 min 206 ditambah yang tidak diketahui yaitu delta H2. Nah, kita pindah delta H1-nya ini untuk angka min 206 ke ruas kiri, yaitu berubah menjadi positif. Min 983 ditambah 206 sama dengan delta H2. Yaitu hasilnya itu min 777 untuk delta H2-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang nomor 4. Di sini ada soal yaitu jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen akan menjadi gas karbon dioksida dan akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Nah, dari soal ini yang ditanyakan itu tuliskan persamaan termokimia dan buatlah diagram tingkat energinya. Yang pertama yaitu kita tuliskan persamaan reaksinya. Di mana di sini arang karbon itu lambangnya C dalam bentuk solid dibakar dengan oksigen, dibakar tambah O2 itu dalam bentuk gas. Karena dia gas oksigen ya, menjadi gas karbon dioksida. Menjadi karbon dioksida berarti CO2 dalam bentuk gas. Di sini dilepaskan kalor sebesar 393,5. Jadi entalpinya delta H, karena dia dilepaskan maka dia endotherm atau bernilai negatif, yaitu negatif 393,5 kJ per mol. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu ada buatlah diagram. Di sini kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sini untuk delta H-nya atau entalpi. Nah, kita masukkan ini persamaan C ditambah O2 dalam bentuk gas. Nih menjadi CO2. Karena dia eksotherm, jadi arah panahnya ke bawah dan entalpinya delta H sama dengan min 393,5 kJ per mol. Jadi ini merupakan bentuk diagram dari tingkat energi pada persamaan soal. Demikianlah pembahasan kita mengenai hukum Hess, yaitu diagram tingkat energi. Nah, di sini ada latihan soal untuk menguji kemampuan diri kalian. Yang pertama yaitu diketahui reaksi C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, di sini kalian bebas menentukan delta H1, 2, 3-nya. Asalkan persamaan matematikanya sesuai dengan hukum Hess. Untuk latihan yang kedua diketahui dari diagram, yaitu S ditambah 3/2 O2 menghasilkan
SO2 ditambah setengah O2 yang terakhir menghasilkan SO3. Nah, untuk pertanyaannya itu yaitu delta Hc dari SO2 atau pembakaran dari SO2. Maka yang ditanyakan itu hanya delta H yang terdapat di sini. Karena SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Selanjutnya yaitu latihan soal yang terakhir. Diketahui dari diagram yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dalam fase gas dan 2H2O dalam fase liquid atau cair. Nah, di sini yang ditanyakan besarnya energi untuk penguapan 5,4 gram air. Tadi kita telah ada pembahasan tentang penguapan, yaitu perubahan dari bentuk cair menjadi gas. Jadi yang ditanyakan delta H-nya itu hanya di sini, delta H. Nah, setelah kalian dapatkan delta H-nya, nanti harus diubah atau dibagi menjadi 2 karena koefisiennya di sini adalah 2. Nah, setelah kalian dapatkan atau udah dibagi dengan 2, nanti dikalikan dengan mol yang didapat yaitu 5,4 gram air. Nanti diubah dulu menjadi mol gram per ml. Baiklah, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi hukum Hess, yaitu diagram tingkat energi. Semoga kalian mengerti dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.